Nah, berikutnya Ibu lanjutkan lagi tentang contoh soal dari kuat medan listrik. Yang pertama ini jika hanya pada satu muatan saja ya. Contohnya, suatu titik A itu berjarak 3 cm dari suatu muatan titik yang besarnya Q sama dengan 25 mikrokulom. Hitunglah besar dan arah medan listrik di titik A. Dari soal ini kita ketahui bahwa R atau jaraknya itu adalah 3 cm. Karena satuan jarak secara SI itu adalah meter, maka kita jadikan meter terlebih dahulu. Yaitu 3 cm itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau dari cm menuju meter itu dibagi 100, sehingga notasi ilmiahnya kita tuliskan dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Kemudian Q, besarnya muatan, itu adalah 25 mikrokulom. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, 1 mikrokulom itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kulom. Jadi, 25 mikrokulom adalah 25 kali 10 pangkat min 6 mikrokulom. Yang ditanyakan adalah besar dan arah dari kuat medan di titik A tersebut. Sesuai dengan persamaan E, maka kita tuliskan E sama dengan K kali Q per R kuadrat. K itu adalah konstanta yang besarnya selalu 9 kali 10 pangkat 9 ya kalau di udara. Kemudian Q muatannya tadi adalah 25 kali 10 pangkat min 6 dan R kuadrat itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali 25 kali 10 pangkat min 6 dibagi 9 kali 10 pangkat min 4. Ini berasal dari 3 kuadrat, itu adalah 9. Kemudian 10 pangkat min 2 kuadrat itu adalah 10 pangkat min 4. Jadi kalau bilangan berpangkat ini dikuadratkan, pangkatnya dikali 2 ya, sehingga mendapatkan nilai 10 pangkat min 4. Kemudian 9 dibagi 9 ini kan adalah 1, sehingga persamaan ini bisa ditulis menjadi E sama dengan 25 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 9 yang ini dibagi 10 pangkat min 4 yang ini ya, karena tadi 9-nya udah hilang, atau 9 dibagi 9-nya adalah 1, tidak perlu dituliskan lagi. Nah, bilangan berpangkat jika dia dikalikan maka pangkatnya adalah dijumlahkan. Sedangkan kalau dia dibagi maka pangkatnya dikurangi. Jadi dari sini kita ketahui bahwa 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 9 itu hasilnya adalah 10 pangkat 3. Min 6 plus 9 itu adalah 3. Sama dengan 25 kali 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 4. 3 dikurangi min 4 itu hasilnya adalah 3 plus 4. 3 plus 4 adalah 7. Jadi 25 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 6 min 4 hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Oke, itu contoh soal yang pertama. Berikutnya, maaf, arahnya belum ya. Karena dia adalah muatannya positif, maka arah medan listriknya adalah menjauhi muatan Q. Jadi kalau misalnya dia negatif, maka arahnya adalah mendekati muatan Q. Demikian saja. Kemudian contoh yang kedua, ini jika ada dua muatan. Dua buah muatan listrik masing-masing Q1 itu adalah 20 mikrokulom dan Q2 adalah min 45 mikrokulom, terpisah pada jarak 50 cm satu sama lain. Tentukan besar dan arah medan listrik di titik P jika titik P tersebut berada pada garis hubung kedua muatan sejauh 20 cm dari Q1 atau 30 cm dari Q2. Soal ini dapat saya gambarkan jadi seperti ini ya. Ada muatan Q1, muatan positif, dan Q2, muatannya negatif, terpisah sejauh 50 cm. Ada suatu titik P yang letaknya 20 cm dari Q1. Ini, di sini tempatnya 20 cm dari Q1, jadi itu adalah 30 cm dari Q2, karena jarak dari Q1 dan Q2 kan adalah 50 cm ya. Berdasarkan yang sudah kita pelajari, arah medan listrik, jika dia muatannya positif, maka arah medan listriknya adalah menjauhi muatan. Saya gambarkan seperti ini. Jadi saya gambarkan dalam bentuk E1 ya. Ini adalah kuat medan dari Q1. Saya gambarkan seperti ini. Kemudian, kalau dia muatannya negatif, maka arah medan listriknya adalah mendekati muatan. Saya gambarkan dengan E2
arahnya menuju Q2. Jadi ada dua kuat medan, E1 dan E2 yang arahnya sama-sama ke kanan. Sekarang perhatikan ke sini lagi. Kuat medan listrik di titik P oleh masing-masing muatan ditunjukkan pada gambar. Itu ya. Nah, arah kuat medan listrik oleh muatan Q1 20 cm di titik P disebut dengan E1 menjauhi ke muatan Q1 karena Q positif atau menuju Q2. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan arah kuat medan listrik di titik P oleh muatan Q2 itu adalah minus 45 mikrokulom, sebut saja E2. Itu adalah menuju muatan Q2 karena Q2 negatif. Nilai min dan positif ini itu menunjukkan muatan. Jadi tidak diikut sertakan dalam perhitungan nanti ya. Itu hanya menunjukkan muatan yang menentukan arah dari kuat medannya. Sehingga besar masing-masing kuat medan listrik tersebut adalah sebagai berikut. Jadi kita harus cari E1-nya terlebih dahulu, di mana E1 adalah K kali Q1 per R Q1P. Nah, ini R Q1P yang jaraknya 20 cm ya, kuadrat. Sehingga K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per C persegi. Oke, ini selanjutnya tidak saya sebutkan ya satuannya, nanti saya sebutkan di akhir saja. Kali Q1 besarnya adalah 20 mikrokulom. 20 mikrokulom sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6 kulom. Atau juga bisa ditulis 2 kali 10 pangkat min 5 kulom. Dibagi R kuadrat. R-nya adalah 20 cm ya. 20 cm ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 meter kuadrat. Sehingga ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi 2 dibagi 4 kan adalah setengah. Setengah kali 9 adalah 4,5. Jadi hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat 6. Pangkat 6 ini bisa dilihat dari sini ya. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 5 itu kan adalah 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat min 2. 4 dikurangi min 2 sama dengan 4 plus 2 itu hasilnya adalah 6. Ingat tadi ini adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Ya. Jadi hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Itu untuk E1, kemudian untuk E2 sama caranya dengan tadi, hanya besarnya yang berbeda. Itu adalah K kali Q1 per RP2 kuadrat. Ini jaraknya, ini besarnya Q2, R-nya adalah dari titik P ke titik Q2, itu adalah 30 cm. Baiklah, kita masukkan nilainya. K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q2 tadi besarnya adalah minus 45. Ingat, tanda min itu hanya menentukan muatan jenis muatannya saja, tidak diikut sertakan dalam perhitungan. Kemudian ini ditulis 4,5 kali 10 pangkat min 5. Jadi 45 mikrokulom kan sama dengan 45 kali 10 pangkat min 6 kulom. 45 kali 10 pangkat min 6 ini juga bisa ditulis dengan 4,5 kali 10 pangkat min 5 kulom. Dibagi 3 kali 10 pangkat min 1, itu berasal dari 30 cm-nya. 30 cm itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 meter kuadrat. Sehingga nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 4,5 kali 10 pangkat min 5 dibagi 9 kali 10 pangkat min 2. Ingat, ini tadi dikuadratkan ya. Hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat min 2. 9 dibagi 9, hasilnya adalah 1. Jadi bisa ditulis 4,5 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 2. 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 9 kan hasilnya adalah 10 pangkat 4. Dibagi dengan 10 pangkat min 2. 4 dikurangi min 2 itu sama dengan 4 ditambah 2, hasilnya adalah 6. Jadi ditulis 4,5 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Oleh karena E1 dan E2 searah seperti di gambar ini, jadi sama-sama arahnya ke kanan, maka resultannya adalah EP
kuat medan di titik P itu sama dengan E1 ditambah E2, yaitu 4,5 kali 10 pangkat 6